Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, saya Uur Khalifah, guru pendidikan agama Islam di SD Intensif Al Mustafa Muncar, sekaligus mahasiswi PPG Darjat Batch 2 di Universitas Negeri Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 2450 111039. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan materi Fathu Mekah dalam rangka uji kinerja PPG Darjat Batch 2 tahun 2024. Demikian perkenalan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya sudah sholat subuh? Sudah, kecuali yang halangan. Pur, sebelum masuk absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mas Mbak Yumna. Oke, banyak sekali yang nggak masuk ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya, sebelum masuk pembelajaran, Bu Ur tanya persiapan dulu. Siapkah sudah pembelajaran hari ini? Coba dilihat, Bu Ur lihat bukunya sudah pegang semua. Oke. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu kebangsaan terlebih dahulu. Karena apa? Allah dan Rasul juga memerintahkan kita untuk cinta tanah air. Sebelum kita pembelajaran, kita nyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Sebisanya kalian, lagu apa? Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Terus Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Salah satu ciri cinta kepada tanah air itu salah satunya membeli produk dalam negeri. Beli baju buatan Indonesia, beli makanan buatan Indonesia. Oke, tambah 1, 2, 3, 4, 5. Siap belajar. Tepuk tangan dulu. Bu Ur minta tolong sebelum pembelajaran Bu Ur mulai, Mbak Nais pimpin doa. Pimpin doa dulu. Okay, my friend, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bu Ur akan tampilkan gambar apa ini? Akan tampilkan gambar yang ada di ini. Nah, ini. Apa gambar apa ini? Ini gambar apa? Ka'bah. Kemudian yang ini? Masjidil Haram. Coba kalian yang ini kira-kira apa ini? Ada apa saja? Ada orang berkendaraan, ada orang bertransaksi. Nah, coba Bu tanya. Adakah cerita tentang kemarin kita pelajarannya apa? Yang kemarin? Sejarah Nabi Muhammad. Sebelumnya coba Bu Ur tanya dulu, adakah yang tahu siapa nama-nama pamannya Nabi Muhammad? Abbas. Siapa? Hamzah. Mbak Afrina? Ali bin Abi Thalib. Hamzah itu meninggal ketika perang Uhud. Tak, satu lagi. Siapa yang membunuh? Oh, dibunuh tombahnya Wahsy. Siapa yang menyuruh? Hindun. Terima kasih, pinter. Untuk pembelajaran kita hari ini, tema kita bertema Fathu Mekkah. Fathu Mekkah itu artinya pembukaan atau pembebasan kota Mekkah. Sebelum masuk ini, Bu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran Fathu Mekkah. 1. Tujuannya, anak-anak ini kalian mampu menjelaskan peristiwa Fathu Mekkah secara runtut. Paham? Yang kedua, anak-anak baik ini bisa mengidentifikasi hikmah dari kisah Fathu Mekkah. Nanti ketika melihat video, sampai mampu mengidentifikasi apa sih sebenarnya hikmah yang didapat dari pembelajaran Fathu Mekkah ini. Kemudian yang ketiga, sampean mampu menghasilkan karya atau poster beserta infografisnya tentang hikmah Fathu Mekkah. Jadi nanti tugasnya membuat poster setelah melihat materi pembelajaran di video yang di monitor ini. Paham tum? Ayo, sekarang silahkan menonton, dilihat materi videonya terlebih dahulu. Fathu Mekkah, pembebasan kota Mekkah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekkah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekkah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekkah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekkah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekkah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekkah. Bahkan, para pemimpin Mekkah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekkah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekkah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim
Sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakan. Sudah melihat videonya? Semuanya sudah lihat video pembelajaran tadi? Tentang apa? Coba jelaskan sedikit aja. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun atau berapa Hijriah? Masehi berapa Hijriah? 8. Apa penyebabnya? Penyebab perjanjian Hudaybiyah. Coba sebutkan perjanjian Hudaybiyah. 1. Gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, isi perjanjian itu selama 10 tahun tidak boleh ada namanya peperangan. Jadi semua ia memberikan kedamaian bagi kedua belah pihak untuk menjalankan aktivitas mereka tanpa gangguan. Nggak ada peperangan, nggak ada selama 10 tahun. Yang kedua, penundaan umrah oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang datang ke Hudaybiyah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah umrah harus kembali ke Madinah tahun itu tanpa memasuki Mekah. Namun mereka diizinkan untuk menunaikan umrah pada tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, dengan syarat tinggal di Mekah tidak boleh lebih dari 3 hari. Nabi Muhammad apa yang dilakukan Nabi? Nabi menerima perjanjian itu. Wes gak apa-apa, diterima dulu. Yang ketiga, jadi kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan perdamaian dan tidak melakukan tindakan permusuhan satu sama lain terhadap suku masing-masing. Yang keempat, iya, jika ada seorang dari pihak Quraisy yang lari ke Muslim tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan ke Quraisy. Namun, jika ada orang Muslim yang lari ke pihak Quraisy, ia tidak wajib dikembalikan. Ini kita diuntungkan apa dirugikan? Orang Islam dirugikan apa diuntungkan? Iya, kalau menurut kesepakatannya orang Islam dirugikan. Lain ada orang Quraisy ke Muslim harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Muslim ke orang Quraisy ke sana tidak wajib dikembalikan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika itu? Nabi menerima perjanjian itu dengan lapang dada. Tidak apa-apa menerima dulu. Selanjutnya, kedamaian di seluruh Jazirah Arab. Jadi satu sama lain pada tidak boleh melakukan tindakan permusuhan. Selanjutnya, ini kalian harus mengerjakan membuat poster. Jadi proyeknya membuat poster. Posternya boleh sampai nilai. Ada 3 poster. 1, gambar orang yang berjabat tangan, boleh. Yang kedua, boleh gambar Ka'bah tadi, atau boleh gambar Al-Quran. Kemudian di situ ditulis isi-isi apa saja yang terkandung dalam gambar tersebut. Semisal gambarnya Ka'bah, hikmah Fathu Mekah, ada apa saja. Gambarnya Quran juga gitu. Isi hikmah Fathu Mekah dan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Apapun yang terkait gambar itu tumpahkan ke dalam kertas itu, kemudian nanti dipresentasikan.
Selanjutnya, ini kan sudah dibagi kelompok. Kelompoknya Mbak Rona, kelompoknya Mas Aka, kelompoknya Mas Rehan. Nah, tugasnya apa tadi? Membuat poster, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Di situ ditulis sih posternya, jangan poster-poster saja. Dikaitkan dengan materi yang ada di pembelajaran video ini tadi. Baiklah. Selanjutnya, tugas yang dikerjakan durasi waktu selama kurang lebih 25 menit. Udah menit atau 20 menit? 25 menit dan penyelesaiannya harus bersama-sama. Semua kelompok harus bekerja sama, tidak boleh dikerjakan secara sendiri. Karena nanti akan gugur nilai kelompok yang paling kompak, kemudian juga hasilnya bagus, dan satu sama lain harus berkontribusi, nggak boleh kerjakan sendiri. Kekompakan kelompok menentukan salah satu penentuan penilaian. Ya, baik itu silakan dikerjakan. Masih lama. Jam berapa tadi? Jam berapa?
Oke, semuanya sudah selesai tugasnya. Setelah ini presentasikan ke depan apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian kerjakan, hasil proyeknya, hasil diskusinya, kemudian dipresentasikan di depan. Setiap satu kelompok nanti akan ada perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil proyek dan diskusinya. Bu Ur tunjuk dulu dari kelompoknya Mas Danis. Silahkan Mas Danis dan Mas Gani maju ke depan. Presentasikan hasil proyek dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil proyek dan diskusi kami. Coba silakan lihat hasil proyeknya. Oh, bagus. Gambar apa ini? Mekah, Ka'bah, Selanjutnya sama gambar Masjidil Haram. Oke, bagus. Selanjutnya hasil diskusinya. Hikmah Fathu Makkah. 1. Kemenangan tanpa pertumpahan darah. 2. Pemaafan dan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. 3. Pengukuhan tauhid dan penghapusan berhala. Yang keempat, penyebaran Islam semakin luas. 5. Kesatuan umat muslim. 6. Pelajaran tentang strategi dan diplomasi. 7. Menegaskan bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan. Jika tidak ada, dan kami tutup. Kalau bisa lain kali suaranya lebih dikencang. Oh, lain kali suaranya lebih dikencangkan lagi. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah ke depan akan kami perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok B, kelompoknya Mas Rehan. Silakan maju ke depan. Agak dikirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek atau diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok B. Oke, proyeknya gambar apa ini? Al-Quran. Oke, Al-Quran adalah kitab sucinya. Kitab suci Allah. Kitab suci umat apa? Islam. Umat Islam. Apa? Bagus, good job. Umat Islam ya, lanjutkan. Sampaikan Yang bisa diskusinya. dari kisah Fathu Makkah, yaitu pemaafan kepada orang yang menganiaya. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang bersabar. 3. Menang tidak harus menyakiti orang. Menang tidak harus menyakiti orang. Betul. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan. Ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Oh, itu ini. Masukan dari saya, brainstorming dipersingkatkan penjelasannya sama mempersingkatkan suaranya. Oh, iya. Ayo. Terima kasih masukannya. Nanti ke depannya kami akan perbaiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok C. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan hasil proyek dan diskusi dari kelompok kami. Ini gambar apa? Orang pakai baju muslim. Kenapa gambar ini? Oh, ini karena orang Islam. Enggak apa-apa, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi, proyeknya kelompok C gambar orang Islam. Tidak apa-apa, tulisnya silakan.
Hikmah dari Fathu Makkah antara lain adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah, 2. Pemaafan dan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW, 3. Pengukuhan tauhid dan penghapusan berhala, 4. Penyebaran Islam semakin luas, 5. Kesatuan umat Islam dengan pelajaran tentang strategi dan diplomasi, 7. Menegaskan bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, 8. Momentum untuk meluruskan sejarah. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Semuanya sudah bagus. Nanti Bu Ur akan umumkan nilainya di minggu depan, pertemuan depan. Paham tum? Nah, selanjutnya Bu Ur akan melakukan refleksi hari ini. Apakah pembelajaran sudah sampean serap betul apa? Masih setengah-setengah? Bu Ur akan kasih tunjuk permainan spinner. Nanti nama yang keluar di spinner ini akan menjawab apa yang Bu Ur pertanyakan dari materi Fathu Makkah ini. Siap? Yo. Ini asli ya, tidak Bu Ur buat-buat loh ya, asli. Yuk. Wing, siapa? Mas Yuda. Oke, Yuda Habus. Mas Yuda, kalau Mas Yuda bisa, ini tidak ada, ini asli ya, ini tidak Bu Ur buat-buat. Mas Yuda, Fathu Makkah, ini pertanyaan paling gampang loh. Terjadi pada tahun berapa? Berapa Hijriah? Boleh kelompoknya membantu. Berapa Masehi atau berapa Hijriah boleh? 630 Masehi. Berapa? 630 Masehi. 630 Masehi. Mas Yuda tapi belum bisa menjawab, tapi kelompoknya membantu. Tepuk tangan kelompoknya Mas Yuda. Mas Yudanya masih bingung. Ini pokoknya perhatikan. Yang kedua selanjutnya. Yuk kita acak lagi. Siapa? Siapa? Mas Rafa. Mas Rafa. Gak apa-apa. Mas Rafa, apa yang bisa diambil hikmah dari Fathu Makkah ini? Tidak membatalkan perjanjian. Tidak membatalkan perjanjian. Tepuk tangan dulu, pintar. Selanjutnya kita putar lagi. Satu lagi. Let. Siapa? Mas Kakak. Oke, Mas Kakak. Pertanyaannya. Sebutkan apa penyebab terjadinya Fathu Makkah? Kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Tepuk tangan. Lebih berarti. Terima kasih. Nah ya. Oke, semuanya kasih tepuk apresiasi untuk kita semua. Wes, mantap. Wes, mantap. Jajaja. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Ur minta tolong satu anak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bu, satu tunjuk ya langsung ya. Atau mau angkat tangan? Siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Rona, ya udah Mbak Rona. Jadi kesimpulannya adalah satu, menang itu tidak harus saling menyakiti. Lalu kita harus menepati janji dan harus saling memaafkan sesama.
Iya, terima kasih. Selanjutnya nanti asesmen hari ini akan LKPD-nya akan kirim lewat grup, asesmennya dikerjakan nanti kirim lewat link saja. Kerjakan di rumah. Terima kasih. Sebelum kita pulang, karena ini jam terakhir, sebelum kita pulang, mari kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam dari Bu Ur, sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi